ya. Teknik pengukuran mapping itu adalah kita tujuannya akan mengetahui informasi resistivitas pada arah lateral, ya. Lateral itu horizontal. Kan semua pernah lihat peta geologi ya. Di peta geologi itu ada perbedaan batuan ke arah lateral. Nah, kalau di geolithic resistivity yang teknik pengukuran mapping, variasinya itu adalah variasi resistivitas ke arah lateralnya gitu. Nah, sehingga kita akan coba memahami bagaimana teknik pengukuran mapping mulai dari perpindahan elektrodanya gitu ya, hingga nanti kita lakukan interpretasi secara kualitatif. Nah, yang pertama mengenai teknik pengukuran mapping, tentu saja kita akan mendapatkan variasi resistivitas ke arah lateral. Lateral itu horizontal ya. Nah, untuk mendapatkan variasi resistivitas ke arah lateral, tentu saja kita melakukan pengukuran geolistrik resistivity ini dengan menggunakan spasi elektroda yang tetap. Ya. Jadi kalau untuk mapping, spasi elektrodanya itu tetap semua. Kalau spasi elektrodanya itu diubah, nanti kita akan mendapatkan variasi resistivitas ke arah kedalaman juga. Sehingga kalau spasi elektrodanya diubah, nanti itu sudah beralih menjadi teknik pengukuran yang imaging. Ya, untuk teknik pengukuran mapping itu pakai spasi elektroda yang tetap. Spasi elektrodanya itu tidak diubah, gitu ya. Spasinya sama semua di sepanjang lintasan pengukuran. Contohnya seperti ini ya. Misal kita punya lintasan, ya, sepanjang ini lintasan kita. Lalu kita akan menentukan resistivitas, ya, variasi resistivitas secara lateral dengan menggunakan konfigurasi Wiener contohnya. Ya. Jadi konfigurasi Wiener itu jarak antar elektrodanya kan sama semua ya. Jadi ini ada elektroda C1, kemudian ini P1, P2, dan C2. Jaraknya sama semua, jaraknya A, ya kan? Di pertemuan 2 minggu lalu sudah kita bahas. Nah, ini kan dari C1 sampai C2 sepanjang ini, tengah-tengahnya ada di sini kan, tengah-tengah bentangannya ada di antara elektroda P1, P2, di titik ini. Nah, sehingga data kita, nanti kan ini kita injeksi arus dari elektroda C1, C2, sehingga batuan itu memberikan respon berupa potensial, ya. Nilai potensialnya itu adalah di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah antara P1 dan P2-nya. Sehingga kita dapat data resistivitas semu, ya. Resistivitas semu di tengah-tengah ini. Ya kan, kalau kita punya arus, punya beda potensial, kita kan bisa menghitung resistivitas semu ya. Di pertemuan 2 minggu lalu, ya, resistivitas semu bisa kita hitung. Nah, setelah kita menghitung resistivitas semu, kemudian resistivitas semu tadi kita plot di dalam grafik di mana sumbu Y-nya itu adalah resistivitas semu, sumbu X-nya itu adalah jarak. Nah, sehingga ini nilai resistivitas semu di titik ini kita plot di grafik. Contohnya adalah nilainya sekian ya, di sini. Nah, ini baru pengukuran yang pertama dengan spasi yang tetap. Pengukuran yang kedua, kita geser sejauh A, semua elektroda kita geser sejauh A, ya, menjadi seperti ini. Ya, yang tadi C1-nya di posisi ini ya, menjadi C1-nya di sini. Ini C1, P1, P2, dan C2. Gitu. Nah, kemudian data kita itu ada di tengah-tengah bentangannya. Ya, di tengah-tengah antara P1 dan P2. Ini data kedua kita. Nah, di data kedua ini kan bisa kita hitung resistivitas semuanya. Kalau kita punya data arus, punya data delta V, punya data jarak antar elektrodanya, kita bisa hitung resistivitas semuanya kan? Gitu. Jadi resistivitas semuanya diplot di grafik yang ini tadi.
Nah, ternyata resistivitas semuanya sekian, mirip dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian dan seterusnya, semua elektrodanya digeser sejauh A sampai ke lintasan terakhir kita. Ya. Nah, sehingga didapatkan nilai resistivitas yang berbeda-beda ini, ya nilainya. Nilai resistivitas ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari perhitungan. Ya, kan kalau kita melakukan pengukuran kita kan dapat nilai kuat arus, ya kan? Kita dapat nilai beda potensial, lalu dapat jarak antar elektroda, sehingga kita bisa menghitung nilai resistivitas. Jadi resistivitas semuanya dapat dari perhitungan tadi. Kalau di sini contohnya data resistivitas semuanya seperti ini ya, ini turun, kemudian naik lagi, lalu turun, gitu ya. Nah, dari sini, dari kurva resistivitas semu versus jarak, ini bisa kita interpretasi secara kualitatif. Jadi kan ada yang tinggi ya nilai resistivitasnya. Berarti di bawah permukaan, di posisi ini, ada suatu batuan yang lebih resistif dibandingkan dengan sekitarnya. Sehingga bisa kita gambarkan interpretasinya seperti ini. Ya, ini kan grafiknya tadi ya. Nah, ini kan ada yang tinggi. Berarti di bawah permukaan itu ada batuan yang resistivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya. Begitu ya. Ini adalah teknik pengukuran mapping. Kita akan mengetahui variasi resistivitas ke arah lateral, arah horizontal, ya kan? Ke arah horizontal itu ada perbedaan resistivitas yang di sini rho 1, yang di sini rho 2, yang di sini rho 1 lagi. Ya. Jadi ini ada variasi resistivitas ke arah lateral. Tuh. Contoh lain, ini saya ambil dari suatu paper ya, di mana sumbu X-nya itu posisi jaraknya tadi sama ya, kemudian sumbu Y-nya itu adalah nilai resistivitas semu, data resistivitas semunya itu seperti ini, ya. Ini naik, kemudian turun, kemudian naik signifikan, ya. Nah, di sini ada nilai resistivitas yang rendah. Nah, setelah dilihat kondisi geologinya pada posisi 25 sampai 35 ini, ya, pada jarak 25 sampai 35 itu terdapat batuan clay, ya, ada batu lempungnya. Gitu. Sehingga kita bisa tahu resistivitas yang rendah ini dipengaruhi oleh keberadaan clay di tempat tersebut. Gitu ya. Jadi kita bisa menginterpretasi secara kualitatif. Gitu. Ini tadi contoh untuk yang pakai konfigurasi Wenner ya. Nah, dalam pengukuran mapping itu bisa konfigurasi yang lain lagi. Kalau ini tadi contohnya adalah Wenner. Misal kita lihat ya, ini untuk konfigurasi dipol-dipol. Ya, konfigurasi dipol-dipol kan susunannya seperti ini ya. C1, C2, kemudian P1, P2, jarak antara C1, C2-nya adalah A, jarak antara P1, P2-nya juga A, kemudian jarak C2 dengan P1 itu adalah NA. Ya. Untuk yang pertama, N-nya pakai 1 dulu, ya kan? N-nya 1. 1 kali A adalah A, ya kan? Nah, dengan mengukur menggunakan konfigurasi dipol-dipol, ini misalnya ya, yang C1 itu sebagai elektroda 0, C2 sebagai elektroda 1, terus P1 sebagai elektroda 2, P2 sebagai elektroda 3. Ya, ini 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, datanya itu posisinya selalu ada di tengah-tengah bentangan. Berarti ada di tengah-tengah antara C2 dan P1. Ya. Ini posisinya di mana tengah-tengah ini? Di jarak berapa? Kalau misal A-nya itu 10. Berapa? Ini 10, ini 10, ya kan? Tengah-tengahnya ini tadi kan 10 ya. Tengah-tengahnya berarti di sini 5. 5 tambah 10 kan 15. Ya, berarti tengah-tengah data ini adalah di posisi
15, di jarak 15. Ya, data kita nanti di jarak 15, data yang pertama. Nah, dari pengukuran pertama, tentu saja kita akan mendapatkan nilai potensialnya, lalu nilai arus pasti didapat, kemudian dari sini kita bisa menghitung resistansi. Ingat, resistansi persamaannya adalah V per I. Ya, tinggal dibagi saja V dengan I ini. Nah, kemudian jangan lupa menghitung faktor geometri. Faktor geometri untuk konfigurasi dipol-dipol sudah pernah kita bahas ya di 2 minggu yang lalu. Nah, tinggal dimasukkan saja ke persamaan konfigurasi dipol-dipol, nanti didapatkan nilai faktor geometrinya sekian. Nah, kalau sudah dihitung nilai faktor geometri, kemudian kita hitung nilai resistivitas semuanya. Ingat, rho apparent itu adalah K kali delta V per I, ya kan? K-nya ada, V-nya ada, I-nya ada, bisa kita hitung. Dapatlah nilai resistivitas semu. Ya, semuanya dihitung. Nah, perpindahan elektrodanya juga sama. Ya, perpindahan elektrodanya itu juga sama. Kalau tadi ini posisinya ada di 0, 1, 2, 3, kemudian semua elektrodanya dipindah sejauh A itu 10 ya, 10 meter. Sehingga posisinya menjadi di 1, 2, 3, 4 ya. Gitu. Jadi perpindahan elektrodanya sama. Elektrodanya itu gerak ke kanan. Ya, sehingga kita dapat nilai resistivitas ini. Ya. Nah, dari nilai resistivitas yang sudah kita hitung, kita buat lagi grafiknya di mana sumbu X-nya itu adalah posisi si jarak ini ya, jarak horizontal, sumbu Y-nya adalah nilai resistivitas semu. Kita plot ini semua. Didapatkan variasi resistivitas ya. Ini awalnya tinggi, kemudian turun, gitu ya. Di sini relatif konstan, kemudian dia naik lagi signifikan. Itu. Jadi ini ada variasi resistivitas ke arah lateralnya. Ini tinggi, kemudian menurun, gitu ya, lalu tinggi lagi. Ada variasi resistivitas. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Saya. Oke, nah contoh lain ini saya ambil dari paper juga, di mana sumbu X-nya itu adalah jarak, ya sama, di posisi ini, sebagai sumbu X, lalu sumbu Y-nya adalah nilai resistivitas semu. Nah, dari data yang diperoleh, dari hasil perhitungan ya, kurvanya itu seperti ini, naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik, turun, naik lagi, kemudian turun signifikan. Nah, berdasarkan paper yang ada di sini menunjukkan bahwa lokasi ini berada di daerah Kars. Kars tahu ya, daerah Kars itu adalah daerah yang tersusun oleh batu gamping. Batu gamping itu kalau terkena air bisa berlubang-lubang ya, lubangnya lama-lama membesar. Nah, kalau ada lubang, nilai resistivitasnya itu akan meningkat, ya, akan meningkat signifikan. Itu akan tinggi nilai resistivitasnya. Sehingga resistivitas yang tinggi ini kemungkinan itu adalah adanya lubang, ada gua. Ini ya, ada gua. Cave itu gua. Nah, kemudian ini ada nilai yang turun. Nah, nilai yang turun ini dipengaruhi oleh keberadaan clay, keberadaan lempung di tempat tersebut. Ya, ini juga menurun itu dipengaruhi oleh clay. Ini yang menurun juga dipengaruhi oleh clay. Nah, pengukuran ini dilakukan menggunakan konfigurasi Wenner ya. P1, C2-nya di sini P1, P2 gitu. Dilakukan di sepanjang lintasan ini. Jadi dari sini kita bisa menginterpretasi secara kualitatif variasi resistivitas ke arah horizontal. Gitu ya. Nah, yang sering digunakan di dalam metode geolistrik itu adalah pengukuran imaging.
ya, atau seringkali disebut sebagai pengukuran ERT, Electrical Resistivity Tomography. Karena dari pengukuran ERT ini, kita akan memperoleh variasi resistivitas ke arah horizontal dan vertikal. Horizontalnya kan dia bisa ke arah X saja, ataupun ke arah XY, ya. Kalau variasi resistivitasnya ke arah horizontal, satu arah horizontal X dan vertikal saja, nanti akan didapatkan dua dimensi, ya kan, model dua dimensi. Tapi kalau variasi resistivitasnya itu ke arah horizontal X dan Y, dan satu arah vertikal, maka nanti pemodelannya bisa tiga dimensi. Begitu ya. Jadi, pengukuran imaging itu untuk mengetahui variasi resistivitas pada arah lateral dan vertikal. Gitu, sehingga nanti bisa didapatkan 2D atau 3D tergantung lateralnya satu arah saja. Kalau lateralnya satu arah saja, maka didapatkan yang 2D. Kalau lateralnya dua arah, nanti didapatkan 3 dimensi. Itu. Nah, dalam pengukuran yang teknik imaging ini, tentu saja dilakukan dengan memvariasikan spasi elektroda. Ya, karena kita mau mencari variasi ke arah vertikal juga. Kalau yang tadi kan itu variasi ke arah horizontalnya, ya. Jadi spasi elektrodanya kan tetap semua sama. Nah, kalau di sini spasi elektrodanya itu kita variasikan, ya. Misal kita menggunakan konfigurasi Wiener, ya, di dalam teknik pengukuran ERT. Wiener kan jarak antar elektrodanya sama semua ya. Ini ya contohnya untuk Wiener berarti kan di sini C1 ya, kemudian di sini P1, lalu yang di sini P2, dan di sini C2 ya. Data kita ada di mana? Kalau elektrodanya di 1 sampai 4 saja. Data kita ada di mana? Ada yang tahu? Selalu saya katakan tadi ya, data kita ada di tengah-tengah bentangannya. Berarti ada di mana? 2 dan 3, Bu. Ya, ada di antara 2 dan 3, di tengah-tengahnya ya. Jadi data kita ada di antara 2 dan 3, di tengah-tengah ini. Nah, untuk yang pertama, kita menggunakan N sama dengan 1 dulu ya. Jadi ini spasinya itu kan NA. Kalau N-nya 1 kan berarti 1 kali A itu adalah A. Ini A semua. Nah, data kita ada di tengah-tengah antara 2 dan 3. Berarti data yang pertama itu pada datum N sama dengan 1, posisinya di sini. Ada di antara elektroda 2 dan elektroda 3. Nah, masih menggunakan spasi yang sama, spasi A semua elektrodanya digeser sejauh A. Berarti elektrodanya ada di posisi 2, 3, 4, 5. Ya. Data kita ada di mana kira-kira? Di tengah-tengah 3 dan 4. Betul. Data kita ada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Di sini ya, kita gambarkan di sini. Ini datum N yang pertama pada data kedua. Ya. Nah, kemudian semua elektrodanya kita geser sejauh A lagi, berarti elektrodanya ada di posisi 3, 4, 5, 6. Ya kan? Ada di posisi 3, 4, 5, 6. Berarti datum ya ada di posisi mana? Antara 4 dan 5, Bu. Betul sekali, antara 4 dan 5 ya. Nah, kita gambarkan di sini. Datum-datum ini, ya, ini kan kita gambarkan datum ya. Di datum ini, kan kita punya data potensial ya. Kita punya data beda potensial dan kuat arus. Yang bisa kita hitung nilai resistivitas semuanya. Jadi masing-masing datum ini mempunyai nilai resistivitas semu sendiri-sendiri. Ya. Dan seterusnya itu kita geser sampai ke lintasan terakhir kita. Ya.
Nah, kita geser sejauh A. Ya, berarti posisinya ada di 4, 5, 6, 7. Nah, berarti data kita ada di antara 5 dan 6. Lalu kita geser lagi elektrodanya, berarti ada di 5, 6, 7, 8. Nah, data kita itu ada di antara 6 dan 7. Dan seterusnya sampai lintasan terakhir kita. Nah, kita baru dapat data di datum N sama dengan 1, yang masing-masing datum ini mempunyai nilai resistivitas semu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ya, ini untuk datum yang pertama, N sama dengan 1. Nah, kemudian kita beralih kalau N-nya itu 2. Nah, di sini kan tadi NA ya. Kalau N-nya 2 berarti kan menjadi 2A. Berarti spasinya itu 2A. Nah, berarti ini C1-nya di posisi 1, lalu P1-nya di posisi 3 karena jaraknya 2A. Ya kan? Kemudian P2 di posisi 5, C2 di posisi 7. Ya, karena jaraknya sudah menjadi 2A. Nah, berarti data kita ada di mana? Di antara elektroda berapa? Atau ada di posisi nomor berapa? 3 dan 5, Bu. Antara 3 dan 5. Tengah-tengahnya adalah 4. 4, Bu. Ya, betul. Oke, di 4 ya. Ya, antara 3 dan 5, tengah-tengahnya itu 4. Berarti untuk datum N2 yang pertama itu di posisi 4 ya. Di sini. Nah, kemudian setelah itu digeser sejauh A. Berarti C1-nya di sini ya. C1-nya di sini, di posisi 2. Kemudian P1-nya 4. Lalu P2-nya 6. C2-nya 8. Nah, tengah-tengahnya berarti di 5, Bu. Tuh, di 5. Ya, jadi di sini ya, di posisi 5 ini adalah datum N2 yang kedua. Dan seterusnya sampai lintasan terakhir ya, digeser sejauh A. Gitu, sehingga nanti kita dapat seluruh datum di N sama dengan 2. Nah, kemudian setelah itu kita kembali lagi ke awal dengan memvariasikan lagi jarak elektrodanya yang tadinya 2A ya. Kita jadikan menjadi 3A. Ya, kalau 3A berarti posisinya ada di mana? 1, 4, kemudian 7, kemudian 10. Ya kan? Ya kan? 1, 4, 7, 10. Ya. Tengah-tengahnya di mana? Antara 5 Antara dan 5 dan 6, Bu. Ya, betul sekali. Antara 5 dan 6. Oke, nah kita gambarkan datumnya di sini. Ini adalah datum N3 yang pertama. Ya, dan seterusnya digeser sejauh A. Ya, sampai ke lintasan terakhir kita. Nah, di sini kan hanya digambar sebelah saja ya, satu sisi. Nanti kalau diteruskan sampai lintasan terakhir, ini bentuknya itu seperti mangkok. Ya, maka dari sini kita tahu mengapa model 2 dimensi geolistrik itu bentuknya seperti mangkok, ya kan? Karena datum kita itu ya bentuknya membentuk seperti mangkok ini. Ya. Itu alasannya mengapa model di geolistrik berbentuk seperti mangkok. Ya, beda dengan di metode-metode lain ya. Misalnya kan kalian sudah belajar metode apa saja? Di metode misalnya gaya berat ya. Di metode gaya berat kan nanti pemodelannya tidak seperti mangkok ini ya. Itu kemudian nanti kalian belajar juga metode elektromagnetik. Nah, bentuknya juga tidak seperti mangkok. Nah, di geolistrik bentuknya menjadi seperti mangkok karena datum-datumnya itu yang menyesuaikan dengan si posisi elektrodanya itu
ya. Datumnya selalu ada di tengah-tengah si bentangannya. Ya, sehingga membentuk seperti mangkok. Gitu. Ini tadi untuk yang konfigurasi Wiener ya. Spasinya sama semua. Nah, kemudian kita variasikan N-nya dari 1 sampai 3. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk konfigurasi yang lain, contohnya ini ada konfigurasi dipol-dipol. Ingat ya, konfigurasi dipol-dipol itu dengan mengelompokkan antara elektroda potensial dan elektroda arusnya. Nah, ini elektroda arusnya, ya, lalu ini ada elektroda potensialnya, gitu kan ya. Nah, elektroda arusnya, ini elektroda arus C1, C2, lalu elektroda potensialnya kan P1, P2. Nah, kita buat dulu, ini kan ada jarak N ya, NA, N-nya dari 1 dulu. Kalau N-nya 1 kan berarti jaraknya adalah A, ya kan? Berarti elektroda pada pengukuran pertama itu posisinya ada di 1, 2, 3, dan 4. Bisa dipahami kan ya? Saya? Bisa, Bu. Oke. Posisinya ada di 1, 2, 3, 4. Nah, tengah-tengahnya itu ada di posisi berapa ini? Antara 2 dan 3, Bu. Ya, betul. Antara 2 dan 3. Nah, berarti datum N1 yang pertama itu di sini. Nih ya. Ini adalah datum data yang diperoleh dari elektroda pada posisi 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kita geser sejauh A, berarti elektrodanya ada di posisi 2, 3, 4, 5. Tengah-tengahnya ada di mana? 3 dan 4, Bu. 4, Bu. Betul, antara 3 dan 4. Nah, berarti ini adalah datum N sama dengan 1 yang kedua dari elektroda 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya ya, digeser sejauh A sampai ke lintasan terakhir. Nanti dapat datum N1. Nah, kemudian kalau N-nya sekarang ini diganti menjadi 2 ya. N-nya 2, berarti kan ini tetap ya, jaraknya A, yang ini NA-nya, N-nya diganti dengan 2, berarti menjadi 2A. Ini A-nya juga tetap, karena di sini yang ada N-nya hanya yang di tengah ini ya. Berarti elektrodanya itu ada di posisi 1, 2, 4, 5. Ya kan? 1, 2, 4, 5. Karena jaraknya adalah 2A yang di sini. Maka datumnya ada di posisi berapa? 3, Bu. Betul, ada di posisi 3. Itu. Yang lain bisa ya? Nah, kemudian dengan N2 lagi, ini kita geser sejauh A, berarti elektrodanya ada di posisi 1, ada di posisi 2, 3, 5, dan 6. Ya, elektrodanya ada di posisi 2, 3, 5, 6. Nah, tengah-tengahnya ada di 4, Bu. 4. Betul, ada di 4. Ya, di sini, ini adalah N sama dengan 2 dari elektroda 2, 3, 5, 6. Dan seterusnya sampai ke lintasan terakhir hingga didapatkan datum yang N sama dengan 2. Nah, kita variasikan lagi karena kita mau kedalaman yang lebih dalam ya. N-nya kita tambah ya, jadi 3 sekarang. Berarti 3 kali A adalah 3A. Sehingga elektrodanya itu ada di posisi 1, 2, 5, dan 6. Ya, ada di posisi 1, 2, 5, 6. Berarti tengah-tengahnya ada di posisi mana? Antara 3 dan 4, Bu. Good. Antara 3 dan 4 ya, di sini. Oke ya, dan seterusnya itu digeser sejauh A, berarti elektrodanya ada di posisi 1, 2, kemudian 6, dan 7.
Nah, tengah-tengahnya ada di antara 4 dan 5. Gitu. Nah, kemudian kalau kita mau kedalaman yang lebih dalam lagi, berarti tambah N lagi. Ya. Tambah N lagi, N-nya sampai ke 4. Gitu misalnya. Nah, jadi sampai batas mana N yang perlu kita investigasi, itu tergantung dari target yang akan kita capai. Kita targetnya itu mau sampai ke kedalaman berapa. Begitu ya. Sampai ke kedalaman berapa yang akan kita cari. Nanti ada persamaannya. Persamaan untuk menentukan estimasi kedalaman dari panjang lintasan yang kita buat gitu. Nah, sebelum ke estimasi kedalaman, tadi kan kita simulasikan menggunakan 2 konfigurasi ya, ini konfigurasi Wiener dan konfigurasi dipol-dipol. Nah, antar konfigurasi elektroda itu mempunyai sensitivitas masing-masing. Ya, misal ini diuji coba menggunakan model geologi dengan 2 body yang resistif. Ya, ini ada kotak ya. Ini body resistif dengan nilai resistivitas sebesar 1000 ohmmeter. Sedangkan yang abu-abu sekitarnya ini dia lebih rendah nilai resistivitasnya, yaitu 30 ohmmeter. Nah, kemudian dari pseudo section di konfigurasi Wiener diperoleh hasil bahwa didapatkan model pseudo section yang seperti ini. Ya, dari model yang kotak, model Wiener-nya itu seperti ini ya. Dia relatif melebar kan? Ya, dia melebar. Padahal ini hanya di posisi ini saja. Tapi jarak vertikalnya dia lebih baik, ya kan? Nah, coba bandingkan dengan yang Wiener-Schlumberger. Yang Wiener-Schlumberger dia horizontalnya baik, tapi vertikalnya kurang kan? Karena di sini si body yang resistif ini di Wiener-Schlumberger dia menerus sampai ke bawah. Padahal kan di model geologinya tidak sampai ke bawah, ya. Itu. Nah, kemudian kalau yang di dipol-dipol di sini terlihat juga ya. Terlihat sensitivitasnya ini bodinya itu harusnya ada di kedalaman 1 sampai 2. Tapi yang terrekonstruksi dari model pseudo section dipol-dipol itu dia lebih ke bawah. Ya kan? Ada di kedalaman 2 sampai 3 ini. Ya, jadi masing-masing konfigurasi ini punya sensitivitas yang berbeda-beda. Kalau yang Wiener itu bagus untuk yang vertikalnya, ya, bagus untuk vertikal. Kemudian Wiener-Schlumberger bagus untuk resolusi yang horizontalnya, gitu kan ya. Nah, sedangkan yang dipol-dipol itu resolusi vertikalnya kurang bagus juga ya. Tapi horizontalnya oke lah, gitu. Nah, tapi itu baru dari satu sisi ya. Dari satu sisi hasil resolusinya. Nah, tapi kalau kita di lapangan, kan perlu memperhatikan juga apa namanya, keefektifan ketika melakukan pengukuran. Nah, kalau pengukuran kita itu menggunakan Wiener, ya, pengukuran kita menggunakan Wiener, berarti setiap kali kita menginjeksikan arus, ya, setiap kali kita melakukan pengukuran, semua elektrodanya harus dipindah, ya kan? Tapi kalau di Wiener-Schlumberger, itu tidak harus memindahkan semua elektrodanya. Ya, karena jarak antara P1 dan P2-nya itu bisa tetap, sedangkan yang diubah hanya C1 dan C2-nya saja untuk yang di Wiener-Schlumberger. Kalau yang di Wiener itu diubah semua jaraknya. Gitu. Nah, sehingga penggunaan konfigurasi Wiener ini akan menyulitkan ketika medannya itu sulit ya. Medannya misalnya dilakukan di daerah pegunungan. Kan
repot ya kalau memindahkan semua elektroda. Nah, sehingga pemilihan konfigurasi itu selain disebabkan oleh faktor sensitivitas ini, juga dipengaruhi oleh keefektifan pada saat pengambilan data di lapangannya. Gitu ya. Itu penentuan bagaimana kita akan menentukan konfigurasi elektroda yang akan dipakai. Ya, yang dari sini kita tahu kalau Wiener resolusi vertikalnya baik, kalau Wiener Slambersi resolusi horizontalnya baik, kalau yang dipol-dipol horizontalnya baik tapi vertikalnya kurang, gitu ya. Nah, nanti ada juga yang konfigurasi Slambersi. Nah, konfigurasi Slambersi itu dia Slambersi sebenarnya dibahas di video yang minggu lalu saya berikan ya. Jadi di Slambersi itu seringkali digunakan dalam pengukuran untuk sounding, untuk satu dimensi, karena resolusi vertikalnya cukup baik, gitu ya. Dan juga untuk pengukuran Slambersi, tidak perlu semua elektrodanya itu dipindahkan. Gitu. Nah, kalau yang Wiener Slambersi itu kan baiknya secara horizontalnya ya. Nah, kalau yang Slambersi, yang vertikalnya, yang baik. Gitu. Ini penjelasannya ada di sini ya. Nah, kemudian ini contoh lain lagi. Contoh lain, kalau model geologinya itu satu blok besar dengan resistivitas sebesar 500 ohmmeter, sedangkan di sekitarnya ini ya rendah nilai resistivitasnya sebesar 10 ohmmeter. Nah, kemudian dari model respon ya pseudo section yang konfigurasi Wiener diperoleh dia kan melebar, ya kan? Padahal batasnya itu hanya sampai di sini saja harusnya. Nah, tapi dia melebar. Ya, sehingga di sini pun juga diketahui resolusi horizontalnya kurang baik. Dengan resolusi vertikalnya ya sudah baik gitu ya. Tuh. Nah, kemudian kita lihat dulu yang dipol-dipol. Kalau yang dipol-dipol yang resolusi horizontalnya ya dia lebih baik, tapi yang resolusi vertikalnya kurang. Bloknya ini kan hanya sampai di kedalaman sekian. Sedangkan di dipol-dipol itu terrekonstruksi sampai kedalaman yang dalam. Di sini sampai di bawah. Padahal kan di sini tidak sampai ke bawah. Ya kan? Gitu. Jadi yang dipol-dipol resolusi horizontalnya lebih baik. Nah, kemudian dipol-dipol itu kan ada variasinya lagi ya. Ada konfigurasi pol-pol dan ada konfigurasi pol-dipol. Nah, untuk yang konfigurasi pol-pol itu berarti salah satu elektroda arusnya kan letaknya tak hingga dan salah satu elektroda arusnya letaknya juga tak hingga. Ya kan? Sehingga di sini diperoleh model respon ya yang horizontalnya cukup baik tapi vertikalnya dia justru membentuk seperti segitiga terbalik. Ya kan? Padahal model kita itu bentuknya balok seperti ini. Demikian pula yang pol-dipol. Kalau yang pol-dipol itu kan hanya salah satu elektroda arusnya saja yang letaknya tak hingga. Gitu. Jadi bentuknya juga mirip ya, seperti segitiga terbalik, tapi ini sampai ke yang lebih dalam. Gitu. Jadi dari sini kita tahu ya, jadi semakin tahu sekarang sensitivitas pada masing-masing konfigurasi elektroda ini. Di sini yang Wiener yang resolusi vertikalnya lebih baik karena yang horizontalnya ini melebar kan. Kemudian yang pol-pol juga horizontalnya baik tapi vertikalnya kurang karena dia membentuk segitiga terbalik. Yang ini juga resolusi horizontalnya baik tapi resolusi vertikalnya kurang karena kedalaman baloknya jadi mendalam gitu ya dan seterusnya. Itu.
Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa panjang lintasan itu mempengaruhi kedalaman estimasinya, ya. Kalau misal target kedalaman kita itu 20 ya atau 40 meter gitu. Kalau misal target kedalaman kita 40 meter dan kita akan melakukan pengukuran menggunakan konfigurasi Wenders-Lambercy, maka panjang bentangan kita itu setidaknya berapa? Ada yang tahu? Kalau kedalaman estimasi yang akan kita capai, itu kita mau sampai kedalaman 40 meter. Kira-kira panjang bentangannya itu berapa? Sekitar 8 meter, Bu. 8 meter. Mengapa 8 meter? Itu kedalamannya kan about 0,2 dikali L. L-nya kan panjangnya, Bu. Ya. Berarti seharusnya karena kedalamannya kita tadi tuh berkisar di 40, berarti 40-nya dibagi 0,2, berarti hasilnya seharusnya dikali seharusnya, Bu. Jadi 40 dikali 0,2 itu 8 meter. Atau salah perhitungan. Oke. Ini kan kedalaman itu sekitar 0,2 kali L. Berarti L-nya adalah kedalaman dibagi dengan 0,2. Dibagi 0,2, Bu. 200. Ya. Ya, jadi kira-kira L kita itu 200. Ya, jadi kalau kita punya target kedalaman tertentu, misalnya tadi 40 meter, maka setidaknya panjang bentangan kita itu 200 meter. Ya, sehingga kita dapat itu target kedalaman kita. Misal kita mau mencari air tanah. Nah, dari warga sekitar sumurnya itu di kedalaman sekitar misalnya 80 meter gitu misalnya. Sehingga kita bisa memperkirakan ya, kira-kira panjang bentangan kita itu akan sampai ke berapa? Menggunakan persamaan ini. Ya. Untuk yang dipol-dipol itu persamaannya 0,2 kali L. Ya, ini persamaan saya ambil dari IRIS. IRIS itu USGS. Ya. Kemudian yang Wenders-Lambercy itu juga sekitar 0,2. Kemudian yang Slambercy 0,2 juga. Lalu pol-dipol itu sekitar 0,35 dan pol-pol itu sekitar 0,9. Yang di sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Nah, dari konfigurasi-konfigurasi ini, untuk yang kedalamannya paling dalam, itu adalah yang konfigurasi pol-pol. Ya, konfigurasi pol-pol itu dengan L yang sama, ya, misalnya tadi L-nya adalah 200, maka kedalamannya ini bisa lebih dalam. Ya, untuk yang pol-pol. Nah, mengapa ini lebih dalam dibandingkan dengan yang lain? Karena pada konfigurasi pol-pol, jarak salah satu elektroda arusnya itu kan sangat jauh, tak hingga. Dan salah satu elektroda potensialnya juga sangat jauh, tak hingga. Itu jadi dia bisa lebih dalam. Kalau bentangannya itu lebih panjang, maka kedalaman estimasinya itu lebih dalam. Begitu ya. Tuh. Nah, itu kedalaman penetrasi yang paling dalam pol-pol, kemudian pol-dipol gitu ya. Lalu disusul dengan ketiganya ini, Slambercy, Wenders-Lambercy, dan dipol-dipol gitu. Nah, ini kedalaman estimasinya. Nah, misal nanti kalian kan akan praktikum ya. Praktikum untuk minggu ini adalah praktikum metode VES, Vertical Electrical Sounding. Dan minggu depan itu untuk yang 2 dimensinya. Nah,
Jadi nanti kita bisa membuat membuat lintasan sepanjang berapa meter itu bisa kita tentukan dari target kedalaman kita, ya. Apalagi nanti misal melakukan penelitian terkait dengan geolistrik untuk mencari air tanah. Jadi kita kumpulkan informasi dari warga sekitar, kedalaman sumurnya itu berapa, sehingga kita tahu kira-kira panjang bentangan kita itu minimal berapa, ya, dari persamaan ini. Gitu. Nah, kemudian selain itu, dari beberapa konfigurasi ini, ya, ketika kita di lapangan, tentu saja kita akan melakukan pemasangan elektroda. Nah, pemasangan elektroda yang relatif simpel itu adalah yang Werners-Lambercy, karena ketika kita setiap kali melakukan pengukuran, tidak semua elektroda itu kita pindahkan. Ya, yang kita pindahkan itu hanya A dan B-nya saja. Ya, MN-nya dibuat tetap. Beda dengan yang Werner tadi. Kalau yang Werner tadi itu semua elektrodanya dipindahkan. Nah, demikian pula yang ini dipol-dipol. Ya, dipol-dipol tadi juga perlu memindahkan elektrodanya. Itu. Jadi penggunaan atau setting elektroda pada saat di lapangan itu juga diperhatikan mengingat kondisi lapangan kita yang misalnya sulit untuk dilalui. Misal pengukuran kita itu di hutan, ya. Di hutan ada lembah, kemudian ada perbukitan, nah itu kan medan yang sulit ya. Beda kalau kita melakukan pengukuran di tanah yang lapang, ya. Itu kan akan mudah pengukurannya. Tuh. Nah, peralatan yang digunakan itu apa saja? Jadi, peralatan yang digunakan untuk pengukuran metode geolistrik itu ada yang pengukuran secara manual dan ada yang secara otomatis. Nah, untuk peralatannya, tentu saja kita perlu yang namanya resistivity meter. Kalau untuk yang pengukuran 1D, kita nanti akan pakai Naniura, yang 2D pakai Ares. Ya. Lalu kita butuh yang namanya aki, ya. Lalu butuh kabel penghubung, lalu ada elektroda, dan ada capit buaya. Ya, capit buaya ini untuk menghubungkan antara kabel dengan si elektrodanya. Ini peralatan yang kita butuhkan. Ya, kalau pengukuran 1D kita pakai Naniura ya. Jadi minggu ini kalian akan pakai Naniura. Kemudian untuk pengukuran 2D itu nanti alat resistivity meternya menggunakan Ares. Nah, untuk pengukuran Naniura ini tekniknya itu dilakukan secara manual. Jadi ketika melakukan pengukuran, setiap elektrodanya itu dipindahkan. Nah, sedangkan pada saat melakukan pengukuran yang menggunakan Ares, ya, jadi kita pasang semua elektrodanya. Nah, sekian puluh elektroda itu kita pasang tergantung dari spasi elektroda kita dan target kedalaman tadi. Jadi menggunakan puluhan elektroda kita pasang semuanya di seluruh lintasan dan kita lakukan pengukuran. Satu kali pengukuran kita tidak perlu memindahkan elektrodanya karena pengukurannya secara otomatis. Ya, sistem pengukuran yang demikian ini tadi seperti yang di Ares itu adalah sistem pengukuran otomatis dengan menggunakan multi elektrod, elektrodanya itu banyak. Kemudian kabelnya ya, ada multi core cable dan juga pengukuran yang digital. Jadi penyimpanan digital di sini. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu mencatat ketika melakukan pengukuran Ares karena hasilnya itu terekam di alat ini. Gitu. Jadi nanti kalian akan mencoba pengukuran yang manual dan pengukuran yang otomatis. Yang manual menggunakan Naniura, lalu yang otomatis menggunakan Ares. Gitu. Nah,
Di dalam pengukuran otomatis menggunakan AREX ini kan pakai banyak elektroda, ya. Nah, elektrodanya itu dipasang di semua lintasan ini. Jadi ini semuanya dipasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai lintasan terakhir. Itu semuanya dipasang elektroda. Ya. Nah, tinggal nanti kalian pilih mau konfigurasi apa. Ya, konfigurasi apa yang akan diukur. Nanti alat itu akan memilih sendiri elektroda mana yang akan dia injeksi arus dan elektroda mana yang akan merekam potensialnya. Ya, jadi tidak perlu repot-repot memindahkan elektroda. Tapi secara konsep seperti ini ya. Secara konsep untuk mendapatkan model 2 dimensi itu ya ada perpindahan elektroda dan memvariasikan jarak elektrodanya. Ya, meskipun pada prakteknya karena alatnya itu sudah otomatis, kita tidak perlu melakukan pemindahan elektroda. Gitu ya, bisa dipahami ya? Nah, itu akan lebih bisa dipahami lagi ketika sudah mencoba alatnya. Nanti di pekan ini untuk yang kelas B hari apa praktikumnya? Kelas B itu Rabu pagi, Bu. Kelas B. Kamis pagi ya? Oke. Nah, Kamis pagi kalian akan mencoba menggunakan teknik yang manual terlebih dahulu. Gitu. Oke. Nah, yang praktikum tidak ada yang bentrok kan ya? Atau ada yang bentrok? Aman sih Bu sejauh ini. Oke. Karena sebelumnya itu banyak yang bentrok ya sebelum PRS. Jadi ya diatur sedemikian rupa agar kembali ke kelasnya masing-masing gitu kan ya. Nah, itu tadi peralatannya ya. Peralatan yang akan kalian gunakan kira-kira seperti ini untuk praktikum nantinya. Nah, untuk pekan ini kan eh, pengukuran yang manual dulu ya. Jadi bisa disiapkan dalam pengukuran manualnya itu spreadsheet seperti ini. Ya, jadi jadi dibuat tabel gitu ya. Ya, pembuatan tabelnya itu bisa di Excel langsung atau kalian print gitu ya, ya tergantung arahan dari asisten. Nah, jadi dicatat kalau yang Naniora itu pencatatan manual, sehingga nanti didapatkan data spasi antara elektrodanya berapa, kemudian data kuat arus yang digunakan itu berapa, beda potensialnya berapa, sehingga kita bisa menghitung. Ya, yang 3 kolom ini kita hitung. Kalau langsung diplot di Excel kan bisa langsung ini ya, otomatis perhitungannya. Jadi lebih mudah gitu. Dan ini bisa kita langsung plot juga kurva resistivitas semu versus jarak elektrodanya. Ya. Nah, kemudian dari sini ini datanya untuk yang 2 dimensi berarti N-nya kan dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ya, kalau yang 1 dimensi ya N-nya hanya 1 saja. Gitu. Nah, kemudian sorry. Untuk yang ini maksud saya. Untuk yang pengukuran imaging N-nya itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya tadi ya di datum. Kemudian untuk yang mapping itu N-nya 1 semua. Ya. Karena mapping itu untuk tahu variasi resistivitas ke arah horizontal saja. Tuh, nah dari data ini, misalnya ini data 2 dimensi ya, karena N-nya bervariasi. Nah, kita akan melakukan pemodelan, ya kan? Kan kita sudah hitung resistivitas semu, pasti akan dimodelkan ya, pemodelan 2 dimensi menggunakan Restudin. Ya, kalau pemodelan 1 dimensi kita bisa menggunakan IP2Win ataupun pakai Progress. Ya. Nah,
untuk yang 2 dimensi ini kan ada data observasi berupa resistivitas semu, ya kan? Ini yang kita masukkan ke software Student. Nah, tadi kan ada datum-datum ya, yang bentuknya seperti mangkok. Setiap datum itu punya nilai resistivitas sendiri-sendiri, sehingga kita bisa kita bisa plot ya. Jadi kita bisa plot di setiap datum itu kan tadi punya nilai resistivitas sendiri-sendiri, ya kan? Nah, itu kita interpolasi ya, sehingga didapatkan gambaran seperti ini. Ini adalah pseudo section resistivitas semu ini tadi. Ini data observasinya, ya kan? Setiap datum punya resistivitas semu. Sehingga kita bisa buat interpolasinya seperti ini. Nah, kemudian di dalam PreStudent itu adalah pemodelan inversi. Ada yang ingat inversi itu apa? Pemodelan inversi apa? Ke belakang ya Bu. Pemodelan ke belakang menggunakan data yang telah terukur sebelumnya. Oke. Pemodelan ke belakang dari apa jadi apa? Dari data sebelumnya menjadi parameter model Ibu. Ya, dari data menjadi model, betul ya? Nah, kalau forward modeling? Pemodelan ke depan Ibu, maju. Ya, dari apa menjadi apa? Dari data teori menjadi data bayangan seperti itu. Data teori menjadi data bayangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kayak kita berasumsi bagaimana sih pemodelannya itu Bu, berdasarkan teori-teori dan data yang telah diperoleh dan parameter model yang ada seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk forward itu berarti dari ini ya, dari model menjadi data. Kan kebalikannya ya. Kalau yang inverse tadi dari data ke model, kalau forward dari model ke data. Nah, modelnya ini, model di forward modeling, modelnya berupa model awal. Yang kita peroleh berdasarkan informasi, misalnya dari informasi geologinya, gitu ya, atau dari informasi penelitian terdahulu, gitu. Sehingga dalam proses inversi, di dalam setiap proses inversi itu selalu ada forward modeling. Ya, ingat-ingat ya, di inversi itu selalu ada forwardnya. Sehingga kita bisa mendapatkan model resistivitas sebenarnya. Ya, ingat-ingat, di setiap inversi itu selalu ada forward modelingnya. Gitu. Nah, forwardnya ada di mana? Ya ini untuk mencari nilai resistivitas semu kalkulasi ini. Ya. Jadi forwardnya untuk mencari ini, rho apparent kalkulasi. Ini ya keterangannya, calculated apparent resistivity. Ya, yang ini kan data resistivitas semu dari lapangan, observasi. Ya ini adalah resistivitas semu kalkulasi dari proses forward modeling. Ya. Forward modeling kan dari model ke data. Tuh. Nah, dari resistivitas semu observasi dan kalkulasi ini kemudian dicocokkan, ya kan? Cocokkan apakah sudah cocok atau belum di masing-masing ya di semua datanya ya. Ini kan punya datum. Semuanya dicocokkan. Nah, kalau belum cocok berarti kan dilihat ada perbedaan ya antara data kalkulasi dengan data observasi. Kalau belum cocok, nanti dilakukan modifikasi parameter model. Ya, kalau parameter modelnya sudah dimodifikasi, kita lakukan forward modeling lagi, sehingga dapat data kalkulasi yang baru. Dari data kalkulasi yang baru, kita cocokkan lagi dengan data observasi. Kalau sudah cocok, maka
akan dapatkan solusi model. Itu secara umum seperti itu proses inversi pada metode geolistrik ini. Ya. Nah, kemudian ini sama seperti tadi ya, pergerakan elektrodanya untuk mendapatkan datum-datum di sini. Yang mau saya sampaikan di sini adalah ini, pada saat melakukan proses inversi itu kan kita akan mendapatkan resistivitas sebenarnya dari data resistivitas semu kita, ya kan? Kita tadi sudah melakukan pengukuran di lapangan hingga kita bisa menghitung nilai resistivitas semu. Nah, dari resistivitas semu ini kita lakukan inversi untuk mendapatkan resistivitas yang sebenarnya ini. Ya, ini resistivitas yang sebenarnya yang di bawah. Dan di sini pun kita bisa tahu nilai RMS errornya berapa, iterasinya berapa yang kita gunakan gitu ya. Nah, ada proses di balik ini. Ya, dari yang awalnya resistivitas semu hingga dapat resistivitas sebenarnya. Prosesnya itu ya dari inversi tadi. Nah, ini model awal yang bisa kita gunakan. Ya, model awal yang kita gunakan itu bentuknya menggunakan blok-blok seperti ini ya. Jadi ini blok-blok atau mesh ini ya. Mesh ini nanti akan diisi oleh nilai resistivitas yang warna-warni tadi. Ya. Jadi model awal kita bentuknya seperti mangkok ya. Di mana ini mangkoknya itu akan kita isi dengan nilai resistivitas. Nah, jadi untuk model awal kita bisa menggunakan model yang homogen. Nilai resistivitasnya sama. Ya. Kita bisa menggunakan model yang homogen, resistivitasnya sama. Nah, dari nilai resistivitas yang sama ini, ya, ini model awal dengan nilai resistivitas yang sama, kita lakukan yang namanya forward modeling. Ini ya. Yang model awal tadi, ya, M0, yang bentuknya blok-blok tadi, kita lakukan forward modeling, ya. Kita lakukan forward modeling hingga dapat data kalkulasi, data perhitungan. Nah, data kalkulasi yang dihasilkan itu akan kita cocokkan dengan data observasi. Data observasi itu yang kita hitung ya dari lapangan. Nah, ini model awalnya berupa resistivitas sebenarnya. Ya kan kita dapat informasi dari penelitian terdahulu atau dari informasi geologi. Ya, itu berupa resistivitas sebenarnya. Lalu dilakukan forward modeling, mendapatkan data kalkulasi berupa resistivitas semu. Ya. Resistivitas semu di data kalkulasi ini kita cocokkan dengan resistivitas semu pada data observasi. Ya. Kita cocokkan, sudah cocok atau belum? Sudah fit atau belum? Ya. Nah, kalau belum cocok, ya, berarti kan ada delta D. Kalau belum cocok, maka kita lakukan modifikasi parameter model menggunakan persamaan Jacobian, ya. Jadi persamaan matriks Jacobian itu adalah turunan dari forward model terhadap parameter model. Itu. Nah, untuk memodifikasi parameter model itu persamaannya ini ya, delta M. Ya, delta M-nya itu adalah matriks Jacobian transpose. Ya. J transpose J di inverse dikalikan dengan J transpose kali delta D. Kan sudah kita modifikasi nih delta M-nya. Masukkan ke persamaan yang ini. Jadi yang awalnya itu M0 menjadi MN plus 1. Ya kan? Nah, MN plus 1 ini kita forwardkan lagi hingga dapat data kalkulasi yang baru. Data kalkulasi yang baru ini kan resistivitas semu. Kita cocokkan dengan data observasi tadi. Nah, kalau sudah cocok, maka kita akan mendapatkan solusi modelnya berupa resistivitas sebenarnya. Gitu ya.
Jadi setiap proses inverse modeling itu selalu ada forward modelingnya. Karena kita melakukan pencocokan antara data kalkulasi dengan data observasi. Begitu ya. Tuh. Nah, proses ini ya, proses looping ini namanya proses iterasi ya. Ini iterasi namanya. Misalnya pada saat iterasi pertama itu belum fit ya, maka kita lakukan modifikasi parameter model lagi, kemudian kita forwardkan lagi. Nah, itu dapat data perhitungan yang kedua. Itu berarti iterasi kedua. Belum fit, kita modifikasi lagi, di forward modeling lagi, dapat ya data kalkulasi yang ketiga, itu berarti iterasi yang ketiga. Gitu. Jadi ini proses iterasi. Ya. Tuh, itu adalah proses pemodelan inverse pada metode geolistrik. Ya. Proses inversinya pasti ada forward modelingnya, gitu. Karena kita mencocokkan antara data kalkulasi dengan data observasi. Tentu saja kita berusaha agar data kalkulasinya itu cocok dengan data observasi, kan? Nah, kalau cocok, berarti kan nanti errornya, RMS errornya kan rendah. Ya, pasti kita berusaha agar mendapatkan model dengan RMS error yang rendah. Begitu kan ya? Kalau RMS errornya tinggi, berarti kan tidak cocok nih antara data observasi dengan data kalkulasi. Ya, kalau tidak cocok ya modelnya bisa jadi tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya di bawah permukaan. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke persamaan? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup kita lihat ya. Sekarang ini untuk di forward modeling, ya, ini kan dari model awal hingga didapatkan data kalkulasi. Ini ada persamaannya. Data kalkulasinya tadi kan resistivitas semu ya. Berarti forward modelingnya itu persamaannya adalah rho apparent sama dengan bla 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 bla. Tapi bukan rho apparent sama dengan K kali delta V per I ya, itu kan untuk yang data observasi. Yang forward modeling itu persamaannya adalah rho apparent sama dengan bla bla bla. Nah, saya akan tampilkan untuk di ini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi di persamaan least square ya, di Restudin itu kan inversinya pakai least square ya. Nah, persamaan forward modelingnya untuk mendapatkan resistivitas semu kalkulasi itu seperti ini. 2A, di mana A-nya itu tadi spasi elektroda ya. Itu integral dari 0 sampai tak hingga kali T, lambda, J0, dan seterusnya. Dan ini adalah matriks kernel. Ya, ini adalah fungsi kernel yang dikontrol oleh resistivitas dan ketebalan. Kan tadi kita masukkan model awal ya. Di model awal itu kan kita bisa tentukan sampai kedalaman berapa, ya kan? Nah, kedalamannya ini dikontrol oleh ketebalan dan resistivitas. Resistivitasnya dari model awal tadi. Itu adalah persamaan resistivitas semu kalkulasinya. Nah, errornya berarti kita hitung dari data observasi dengan data kalkulasinya. Nah, persamaan RMS error itu bagaimana? Nah, persamaan RMS error, tadi kan satuannya persen ya, berarti harus dikalikan dengan 100%. RMS itu kepanjangan dari root mean square, ya kan? Root berarti akar, mean itu rata-rata, makanya di sini ada 1/n, square itu kuadrat, makanya di sini ada kuadratnya. Ya, ini adalah persamaan RMS error. Akar dari 1/n sigma dari data pertama sampai data terakhir. Ya, selisih antara data observasi minus data kalkulasi per data kalkulasi dikuadratkan. Ya. Nanti akan didapatkan
nilai RMS error-nya. Gitu. Nah, semakin rendah nilai RMS error, tentu saja hasilnya akan semakin baik selama model tersebut itu masuk akal secara geologi. Ini ya. Semakin rendah nilai RMS error, hasilnya itu akan semakin baik selama masuk akal secara geologi. Gitu. Ya, itu adalah persamaan di least square yang ada di balik software Restudin. Jadi kalau kita pakai Restudin nanti kan ya kita akan klik apa, klik ini, klik itu gitu kan ya. Nah, di balik kita klik-klik yang ada di software tersebut ada proses yang seperti tadi ya. Ada proses ini tadi. Ya, ada proses forward modeling-nya, ada proses pencocokan datanya, ada modifikasi parameter modelnya, dan seterusnya hingga didapatkan solusi model. Itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, good. Jadi itu untuk teknik pengukuran imaging dan mapping ya, serta tadi kita belajar mengenai inversinya. Nah, di dalam inversi itu ada proses forward modelingnya juga. Karena kita mencocokkan antara data observasi dengan data kalkulasi. Yang tadi persamaannya sudah ditampilkan ya, persamaan forward modelingnya. Tuh, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cek lagi ya untuk absennya. Grace Sande, apakah hadir? Grace hadir, Ibu. Rara Zila? Rara Zila, apakah hadir? Tidak ya? Oke, berarti satu saja yang tidak hadir di pertemuan keempat ini. Lalu jangan lupa ya, untuk tugasnya dikumpulkan pekan depan ya. Tugas di minggu lalu, tugas resume untuk teknik pengukuran sounding. Ya, itu akan dikumpulkan di pekan depan. Oke, itu saja ya untuk kuliah hari ini. Saya cukupkan sekian. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan, di jam yang sama, jam 15.30 ya. Saya tutup kuliah pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak Ibu. Terima kasih, Ya. Bu.